Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shania Mutiar Mabila Himawan dengan NIM 23111016026. Dan pada video kali ini saya akan membahas terkait pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pasal ini sendiri mengatur tentang kepemimpinan dan manajemen rumah sakit yang tentu saja memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan optimal. Ayo kita bahas lebih dalam. Kita mulai dengan membaca isi dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Terdapat 3 ayat dalam pasal ini. Ayat pertama berbunyi, kepala rumah sakit harus seseorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Ayat pertama ini menegaskan bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitan. Ini berarti seorang dengan kepala rumah sakit bukan hanya harus seorang dokter atau tenaga medis lainnya, tapi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang manajemen rumah sakit. Nah, kenapa hal ini penting? Karena manajemen rumah sakit sangat berbeda dengan manajemen bisnis biasa. Seorang kepala rumah sakit harus memahami dinamika pelayanan kesehatan, kebutuhan pasien, serta bagaimana menjaga kualitas dan efisiensi layanan mereka. Mereka juga harus mampu membuat kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kesejahteraan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Ayat kedua berbunyi, tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia. Ayat kedua ini menyatakan bahwa tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan di rumah sakit harus berkewarganegaraan Indonesia. Ini memastikan bahwa orang yang memegang peran penting di rumah sakit adalah warga negara Indonesia yang memahami kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Aturan ini juga bertujuan menjaga kemandirian sistem kesehatan di Indonesia dengan mewajibkan pimpinan rumah sakit berasal dari Indonesia. Pemerintah berusaha memastikan kebijakan yang dibuat di rumah sakit sesuai dengan regulasi dan norma lokal. Ayat ketiga berbunyi, pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai kepala rumah sakit. Ayat ini menyatakan bahwa pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai kepala rumah sakit. Ini adalah aturan yang penting untuk menjaga supaya tidak ada konflik kepentingan antara pengelolaan bisnis dan pelayanan kesehatan. Jika pemilik rumah sakit merangkap sebagai kepala rumah sakit, ada kemungkinan keputusan yang diambil lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada pelayanan kesehatan. Dengan memisahkan antara kedua peran ini, pemerintah ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala rumah sakit benar-benar berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan bukan hanya mengejar keuntungan bisnis semata. Pasal ini juga menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan di rumah sakit dan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara peran pemilik dan kepala rumah sakit. Nah, dari pembahasan pasal 34 ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kualitas dan integritas kepemimpinan di rumah sakit. Pasal ini berusaha memastikan bahwa rumah sakit dikelola oleh profesional yang kompeten dengan pemisahan peran yang jelas antara kepemilikan dan pengelolaan rumah sakit. Ini bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah konflik. Menurut saya, aturan ini sudah sangat tepat dan perlu ditegakkan dengan ketat. Kepala rumah sakit yang kompeten dan independen dari pemilik rumah sakit akan mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih adil dan berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pasien dan masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 34 tentang rumah sakit. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu.